Hidup Sandi Aulia mendadak berubah 180 derajat. Kenyamanan hidup di Pulau Dewata, Bali seketika mendadak runyam. Sandi yang dulu begitu bahagia tinggal di villa mewah berlatar pemandangan lautan nan luas, kini harus bolak-balik ke Jakarta. Sandi Aulia dibalut kecemasan. Dua hari lalu, Sandi terlihat datang ke Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukum yang baru, Sandi Arifin, aktris cantik itu menunjukkan raut wajah tak nyaman saat kamera media mengarah padanya. Benarkah kedatangan Sandi Aulia ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan laporan yang dibuat Laura soal dugaan pencemaran nama baik? Mungkinkah Sandi bakal ditetapkan sebagai tersangka? 1001 pertanyaan muncul dalam benak. Sayangnya, Sandi Aulia memilih bungkam. Ia langsung bergegas masuk mobil pribadinya tanpa mengucap sepatah kata pun. Ada apa di balik tertutupnya sikap Sandi Aulia? Mengapa pula ia mendadak ganti pengacara yang sebelumnya menggandeng Hotman Paris Hutapea untuk mengurus kasus perundungan sang anak? Itu si siapa prostitusinya? Mbak Sandi bikin laporan atau gimana, Bang? Gimana tanggapannya terkait dilaporkan Mbak Sandi? Gimana ke Mas Sandi aja? Oh, ke Mbak Sandi aja. Pertanyaan mungkin apa gimana? Ada pemeriksaan atau apa nggak, Mbak? Oke. Sandi, makasih ya. Kita masih ngobrol konsultasi. Sekarang masih itu. Ya. Konsultasinya seputar apa, Bang? Belum, masih ngobrol-ngobrol aja. Terkait dilaporkannya Mbak Sandi sendiri oleh perawat itu? Belum berbicara ke arah situ. Keputusan Sandi Aulia mengganti kuasa hukum dari Hotman Paris Hutapea menjadi Sandi Arifin seketika mengundang sejuta tanya. Hotman Paris yang dulu berdiri paling depan membela Sandi Aulia, kini justru berubah sikap seolah tak peduli. Ditemui tim Hot Isu Pagi beberapa waktu lalu, Hotman Paris menunjukkan reaksi berbeda. Ia menolak berkomentar panjang, bahkan menyebut kasus hukum yang menjerat Sandi Aulia adalah persoalan kecil. Terkait mundurnya Hotman Paris sebagai pembela Sandi Aulia, pihak Laura sang pelapor pun menaruh curiga. Laura menduga adanya unsur ketakutan, hingga wanita asal Manado itu yakin menang melawan Sandi Aulia. Benarkah pergantian kuasa hukum merupakan strategi baru yang dilakukan Sandi Aulia untuk menghadapi Laura? Lantas, siapkah Sandi Aulia meringkuk di dalam tahanan jika laporan Laura soal pencemaran nama baik terbukti benar? Besok ada laporan, Bang. No comment. Enggak menanggapi soal itu, Bang. No comment. Menanggapinya, Bang. No comment. Enggak kan waktu itu kan si Sandi langsung datang ke tempatnya. No comment, no comment. Besok gimana, Bang? No comment. Tapi sudah ada ketemuan. Nggak ada kasusnya itu. Dah. Saya di sini ya melihat ya sepertinya ada pergantian kuasa. Dari awal, dari tanggal 17 di IG Lazarus Rofim untuk mengingatkan dia untuk tidak mundur. Saya lihat arahnya dia mundur. Nah, dia sudah analisa mungkin dia nggak akan menang lawan saya. Kayak dia takut dia namanya jatuh. Berawal dari komentar Laura di jejaring sosial yang menyinggung perkembangan tubuh putri Sandi Aulia, bintang film Evil I'm in Love itu geram anaknya menjadi korban perundungan. Sempat melapor ke pihak berwajib untuk menyeret Laura ke penjara, namun Sandi memilih membatalkan niatnya seolah enggan memperpanjang masalah. Laura sendiri sudah mengutarakan permohonan maaf. Namun Laura merasa nama baiknya tercemar lantaran Sandi Aulia terus mengumbar namanya sebagai pelaku kejahatan. Saat emosi Sandi Aulia mereda dan menikmati kebahagiaan bersama keluarga di Pulau Dewata, Laura justru ambil langkah tegas dan membuat laporan di Polda Metro Jaya. Akankah permasalahan ini bergulir panas di ranah hukum karena Sandi Aulia juga dikabarkan membuat laporan balik terhadap Laura? Yang dirugikan tentu nama baik. Nama baik itu lebih penting dari harta. Selama ini saya dikenal sebagai seorang yang penyayang anak-anak.
sangat menyayangi anak-anak. Tiba-tiba karena kasus ini, saya menjadi pembuli anak. Coba bayangkan, terbalik dunianya ya. Dan klien saya ini tidak pernah menyatakan anak dia. Hari ini sudah kita buktikan laporan kita ya yang tanpa intervensi diterima di Baris Krim.